Sampurasun, Jarambah Sunda Polis. Kali ini kita menelusuri satu kata yang ada di dalam peta Ciela, ya, peta Ciela yang menurut Denis Lombard berada tak bertahun 1560. Ya. Dalam peta Ciela itu hal yang menarik, ada dua kata yang cukup menarik bagi kami, yaitu yang pertama adalah Hujung Warang. Nah, jadi ada kampung disebut dengan Hujung Warang, atau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang menjadi Ujung Berung, gitu ya. Nah, jadi ternyata 1560 peta Ciela sudah menyebut nama Hujung Warang atau Ujung Berung. Nah, yang menarik di sampingnya kata Hujung Warang, itu Ujung Berung, ada disebut dengan Medanggana. Nah, Medanggana. Medanggana ini berasal dari kata medang. Nah, medang itu berarti adalah cahaya kebajikan. Yang maksudnya adalah satu tempat di mana di situ tempat pengajaran kebajikan atau tempat-tempat karsian, gitu ya, tempat-tempat untuk mengajarkan sebuah pendidikan kebijaksanaan. Nah, tidak jauh dari Hujung Warang itu ada tempat. Nah, kita gabungkan dengan yang namanya literatur dari Enjekrom, ya, di Enjekrom. Dalam literatur yang disebutkan Enjekrom itu ada tinggalan tua di atas kampung Cipulus. Nah, ini menarik, begitu ya, tinggalan tua. Kemudian setelah kita survei, ternyata dengan foto udara, dengan melihat dari Google Earth dan sebagainya, itu menunjukkan tinggalan tua tersebut berupa punden berundak. Nah, kita sekarang ada dalam satu jalan Cipulus lamanya. Jadi inilah jalan yang dimungkinkan dengan berasumsi pada peta-peta tertua, dimungkinkan inilah rute yang dilakukan oleh Bujangga Manik melalui satu jalan Cipulus lama dan melalui satu jalur yang disebut dengan jalur kuno, gitu ya. Dan bertepatan dengan bagian dasar dari punden berundak tersebut, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada, nanti kita akan melihat satu sengkedan terasering dari sebuah batu, begitu ya. Jadi bukit yang dibuat terasering membentuk satu punden. Teraseringnya masih berjajar. Jadi kalau dipakai drone, jadi kelihatan, gitu. Nah, ini sudah mulai runtuh oleh longsor. Nanti kita akan melihat ada tangga-tangga yang masih tersusun rapi, gitu, di atas. Ya, sesuai dengan penelitian Enjekrom, itu di atas kampung Cipulus terdapat satu peninggalan tua yang masih terawat dengan baik. Nah, berarti pada awal abad ke-19 daerah ini adalah daerah punden berundak ini masih merupakan satu yang tinggalan yang masih rapih dengan susunan batu yang masih menyerupai punden dan dikatakan masih terawat dengan baik. Nah, salah satu tadi setelah kita melewati teraseringnya, kemudian kita melewati sebuah yang namanya pelataran. Kemudian ada sisa-sisa di sana peninggalan terkait dengan tangga-tangga, gitu ya, batu-batu yang tersusun kemudian tergerus oleh longsoran dan juga sudah relatif hancur oleh karena masyarakat di sini juga membudidayakan pertanian sehingga batu-batunya disingkirkan. Nah, salah satu yang masih terawat dengan baik adalah kita mendekati bagian puncak, yaitu di sini ada semacam suatu pelataran yang memang kalau kita sebut adalah bagian dari pemujaan, begitu ya, bagian dari prosesi pemujaan. Dan biasanya ini adalah satu altar, atau sebelum masuk kepada nanti bagian terpenting, yaitu adalah menhir. Di sini biasanya ada satu altar, ya, atau altar yang disebut dengan persembahan pertama, gitu ya, prosesi pertama. Nah, ini salah satunya. Kalau masyarakat di sini menyebutnya adalah makam Kentring Manik. Ada juga yang mengatakan ini adalah makam Layang Sari dan sebagainya. Tapi itu adalah mitos. Tapi yang fakta adalah bahwa inilah bagian dari prosesi tinggalan tua dari satu punden berundak megastruktur dari wilayah Ujung Berung lama. Setelah kita melewati satu altar pertama, kita masuk kepada sebuah bagian puncak daripada Bukit Karsi ini atau punden berundak ini. Nah, kebetulan di sini adalah bagian yang sudah hancur oleh gempa maupun oleh longsor
Ujung Berung tahun 1977. Jadi, tapi kita masih bisa melihat bukti-bukti nyata bahwa dulu ini merupakan bagian yang terorganisir, gitu ya. Salah satunya adalah batu yang masih kelihatan relief alami, begitu ya. Jadi reliefnya ala alam, tetapi dimanfaatkan sebagai satu corak gaya dari tipologi punden itu, begitu ya. Nah, inilah terlihat bagian-bagian yang dulu adalah di sini ada menhirnya, gitu ya. Ada bagian menhir yang tegak, dan pada zaman dulu waktu saya kesini masih ditemukan bagian bawah menhir dan juga bagian puncaknya, begitu ya. Nah, ini nanti kita akan bisa melihat bagaimana susunan-susunan yang awalnya terorganisir. Ya, ini salah satu fakta di mana batu-batu itu membentuk suatu pelataran, ya, terorganisir menjadi batu pelataran. Ini contoh adalah batu yang membentuk persegi, begitu ya. Kemudian ini bidang datarnya yang sudah agak miring karena proses gempa maupun longsor. Kemudian ini adalah bagian yang juga bagian lainnya. Mungkin bisa dilihat Kang Dani, punten. Nah, ini bisa kita lihat prosesinya. Ini bagian-bagian batu yang datar menjadi semacam alas atau semacam pelataran, begitu ya. Nah, ini bagian yang belah, bagian terbelah. Jadi ini dulu susunan-susunan batu yang begitu rata, gitu ya, pelataran gitu. Nah, ini terlihat sekali belahan dan susunan yang sudah hancur berdasarkan satu proses alam maupun proses, ya, terutama adalah bencana, begitu. Tapi terlihat satu susunan organisirnya. Ya, setelah kita melewati satu puncak punden, di situ juga ada altar dan juga ada sisa-sisa menhir. Kemudian ini adalah sebuah tempat bagian daripada punden berundak yang berupa lapang, ya. Nah, lapang ini dimungkinkan zaman dulunya adalah tempat latihan untuk kanuragan. Jadi latihan fisik, jadi latihan untuk melakukan penyempurnaan dari olah jiwa, olah rasa sampai kepada olah dalam raganya, begitu ya. Nah, ini adalah satu lapang secara khusus, begitu ya. Nah, ini bagian dari punden. Nah, di bagian akhir dari lapang ini ada semacam kersiannya, begitu ya. Dan nanti kita akan berkunjung kepada bagian terakhir daripada punden adalah disebut dengan parabonan. Parabonan itu adalah tempat tinggal dari rabinya atau tinggal dari seorang guru besarnya, gitu ya. Nanti kita akan berkunjung ke sana.